Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai kajian kali ini kita akan bahas tentang penyakit hati yang lain yang tidak kalah berbahaya dari penyakit riya, yaitu penyakit ujub. Ujub dan riya sama-sama lawan daripada keikhlasan. Kalau orang riya atau orang ujub berarti dia tidak ikhlas. Kemudian ujub dan riya sama-sama menggugurkan pahala, dan ujub dan riya sama-sama merupakan syirik kecil, dan ujub dan riya sama-sama menyebabkan masuk neraka jahanam, ya. Oleh karenanya sebagaimana kita berusaha lari daripada riya, kita juga harus lari daripada ujub, ya. Karena sebagian orang bisa selamat daripada riya, tapi dia terjatuh pada ujub. Dia bangga merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain misalnya, dan yang lain halnya. Sebagian orang selamat daripada ujub, tapi dia terjerumus dalam riya. Sejogjanya kita berusaha terhindar daripada kedua-duanya. Tapi kita akan jelaskan mana ujub. Cara bahasa, apa yang dimaksud dengan ujub? Ujub kalau kita kembali kepada kamus-kamus bahasa Arab, dia hampir-hampir maknanya mirip dengan al-kibar, dengan kesombongan. Ini secara bahasa, yaitu yang menunjukkan suatu ketinggian, ya, itu merasa tinggi dalam dirinya, ya. Adapun secara istilah, maka dikatakan oleh Al-Jurjani, al-ujbu huwa ibaratun an tasawwur istiqaqi syakhsi rutbatan la yakunu mustahiqan laha. Yaitu ujub adalah seorang, dia merasa berhak untuk mendapatkan suatu kedudukan, padahal dia tidak berhak mendapatkan kedudukan tersebut. Dia merasa dia harusnya tinggi, padahal sebenarnya dia tidak tinggi. Al-Ghazali berkata, al-ujub huwa isti'dhamun ni'mah warrukun ilaiha ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im. Al-ujub yaitu menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya dan merasa tenang dengan nikmat tersebut, sementara dia lupa untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia karunia atau kenikmatan tersebut. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan makna ujub. Ujub yaitu intinya adalah engkau merasa bahwasanya keberhasilanmu adalah sebab dirimu, yaitu bukan hanya semata-mata Allah yang membuat kau berhasil, tapi karena kelebihan yang kau miliki juga membantumu untuk membuatmu berhasil. Dari sinilah kemudian Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya ar-riya min babil isyraqi bil khalq wal ujbu min babil isyraqi bin nafs. Riya yaitu kita mensekutukan Allah dengan selain Allah, yaitu kita mengharap dipuji oleh Allah, mengharap pahala dari Allah, sekaligus kita mengharap pujian dari manusia. Ya, di situ kita meletakkan sumber pengharapan kita kepada dua, kepada Allah dan kepada makhluk. Makanya kita menampakkan amalan soleh kita agar dipuji oleh orang. Di sinilah kita melakukan syirik, mensekutukan Allah dengan manusia, entah dengan pejabat, entah dengan siapa yang kita harapkan ujiannya. Kita berharap pengakuannya. Jadi riya adalah mensekutukan Allah dengan orang lain yang kita harapkan pujiannya. Adapun ujub adalah kita mensekutukan Allah dengan diri kita. Seakan-akan keberhasilan yang kita peroleh ini, misalnya seorang kaya raya. Dia kaya raya kemudian mengatakan, saya kaya karena saya banyak pengalaman, karena saya cerdas. Nah, ketika itu dia seakan-akan meletakkan posisi dia kerjasama dengan Allah yang membuat dia berhasil. Disinilah nilai ujub. Disinilah kita katakan ujub adalah syirik kecil. Kenapa? Karena dia menyandingkan dirinya sendiri dengan kelebihan yang dia miliki, dengan kecerdasan, dengan pengalaman, sehingga membuat dia berhasil. Padahal kita tahu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keberhasilan kita murni dari Allah Subhanahu wa taala. Benar kita berusaha adalah sebab, tapi itu bukan menentukan akibat. Yang menentukan akibat keberhasilan hanya Allah Subhanahu wa taala.